Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Jamaah hadirin rahimakumullah. Salah satu nama bulan Ramadan itu bulan penuh berkah. Nabi bersabda, syahrun azimun mubarakun, bulan agung penuh berkah. Satu dari tiga makna berkah kata ulama tafsir adalah al-barakah khairun katsir. Barakah itu maknanya adalah mendapatkan kebaikan yang banyak. Jadi kalau bulan Ramadan bulan penuh berkah, setiap orang yang menjalaninya insya Allah akan meraih kebaikan yang banyak, mendapatkan hikmah atau pesan-pesan yang berlimpah. Kita coba renungkan tiga saja dari sekian barokah yang bisa kita dapat di bulan Ramadan. Pesan Ramadan yang ingin Allah sampaikan kepada kita, yang ingin Nabi berikan kepada kita, pertama adalah pesan sehat, yang kedua pesan moral, yang ketiga pesan sosial. Yang pertama pesan sehat. Orang yang saum itu dijamin sehat. Kata Nabi, sumu tasihu. Saumlah kalian, kata Nabi, pasti kalian sehat. Dalam catatan sejarah, Nabi SAW itu sakitnya seumur hidup cuma 2 kali. Yang pertama sakit demam menggigil ketika turun wahyu pertama di Gua Hiro, sampai minta diselimuti oleh istrinya, zammiluni zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Karena Nabi ketakutan ada sosok yang tidak dikenal, tapi dihibur oleh istrinya Siti Khadijah bahwa engkau itu bukan orang jahat, pasti tidak akan ada yang mengganggu, tidak akan ada yang jahil kepadamu gitu. Itu kata Siti Khadijah, sampai pada akhirnya reda dan sembuh. Nah, sakit yang kedua ketika beliau menjelang ajalnya, para sahabat datang dari masjid ke rumah Nabi karena para sahabat menunggu. Ini diceritakan di hadis Bukhari. Sampai di rumah Nabi, kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, para jamaah sudah menanti untuk berjamaah di masjid. Lalu Nabi mengatakan, karena kondisinya amat demam panas sekali, kata Nabi, Abu Bakar saja yang jadi imam. Tapi para sahabat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, jangan Abu Bakar, karena kalau beliau jadi imam, setiap bacaan pasti menangis. Disebutnya rajulun asif, laki-laki yang mudah terharu gitu. Sehingga kalau membaca Quran senantiasa menangis, meneteskan air mata. Akhirnya Nabi memaksakan diri untuk berjamaah, sampai di jalan itu beberapa kali pingsan. Dan berjamaah bisa dilaksanakan, pulang dari berjamaah beliau meninggal dunia. Nah, ahli sejarah menyimpulkan kenapa beliau itu sesehat itu, hanya 2 kali dalam catatan hidup beliau sakitnya. Beda mungkin dengan kita ya. Sebentar-sebentar sakit. Kalau saya nanya ke diri saya atau kita bertanya ke diri kita masing-masing, sudah berapa kali kita sakit? Cek istilah Sunda nama mus-mus gitu. Kadang pening, kadang batuk, sudah pilek, sekarang corona, sudah mencret dan sebagainya. Banyak sekali.
mungkin tidak mengikuti pola hidup sehat Nabi SAW. Nah, kata ahli sejarah paling tidak ada 4 kenapa Nabi itu sehat. Yang pertama adalah saum, yang kedua pola makan, yang ketiga sholat tahajud, zikir dan doa, yang keempat olahraga. Minimal 4 pola itu dilaksanakan secara rutin, teratur, insya Allah sehat. Yang pertama saum, tadi Nabi mengatakan sumu tasihu, saumlah kalian, pasti kalian sehat. Makanya kalau Nabi bertanya kepada istrinya dengan mengatakan, wahai sayangku lah, kalau kita sekarang mungkin ya Humairo kepada Siti Aisyah itu, wahai si merah delima gitu. Ini Nabi memberikan teladan, panggilan ke istri atau ke suami itu panggilan yang bagus. Panggilan sayang, mamah dan sebagainya lah, itu mah terserah kepada kita masing-masing. Kemudian bertanya, ada makanan nggak pagi ini? Itu. Siti Aisyah mengatakan, mohon maaf ya Rasulullah, tidak ada makanan. Tapi Nabi tidak marah-marah, cukup dengan mengatakan kalau gitu akan saum saja. Mungkin ibu-ibu juga mengalami ketika suami bertanya pagi-pagi, mah ada makanan nggak pagi ini? Kata istrinya, kata ibu menjawab, aduh pak maaf, tidak ada makanan pagi ini. Paling suaminya menjawab begini, kalau begitu ke warung saja. Kalau Nabi kan saum saja kan itu, karena uang ada kan, di depan rumah tukang kupat tahu, tukang bala-bala berjajar dan sebagainya, tinggal membeli saja. Tapi Nabi selalu mengatakan begitu, kalau begitu saum saja. Ada ustadz, ada ulama di Bandung yang kalau terlewat amaliyah tertentu ya, salah satu amaliyah andalan itu tahajud. Kalau ketinggalan tahajud karena capek, karena pekerjaan banyak, pasti kalau gitu saya saum hari ini. Itu menyimpulkan bahwa saum sunnah itu tidak diniatkan itu sah. Ya. Jadi misalnya pagi-pagi jam 8, jam 9 makanan tidak ada, kemudian membeli makanan jauh, belum menyuap, belum memakan, meminum apapun, kita mengatakan, aduh nggak ada makan, kalau gitu saum saja, itu boleh. Kalau saum sunnah, hari gitu makan kupat tahu gitu ya, bala-bala arek saum itu tekaci, tidak bisa kalau itu karena sudah masuk makanan. Nah kalau yang wajib itu wajib niat malamnya. Saum wajib itu kan ada 4. Satu saum Ramadan saat ini, kedua saum qadha kalau nanti ada yang tertinggal, mungkin sakit, kalau ibu-ibu menstruasi, halangan, atau dalam perjalanan, ganti dengan yang lain, malamnya harus diniatkan. Yang ketiga saum kifarat, saum karena melanggar ajaran Allah, maaf hubungan suami istri di bulan Ramadan siang hari misalnya, kecuali kalau lupa. Kalau lupa dimaafkan. Iya. Mah, Pak ini kan Ramadan. Astagfirullahaladzim. Sah, boleh enggak apa-apa. Karena kata Nabi kalau seseorang makan minum di bulan Ramadan dan dia lupa, itu Allah sedang memberi rizki kepada dia. Nah mencari kondisi seperti itu susah. Dan mungkin niatnya salah. Tapi kalau kita makan minum dan kita lupa, tidak tahu bahwa itu bulan Ramadan, sudah makan kenyang, es jus segala macam gitu, itu rezeki dari Allah. Itu saum kifarat. Yang terakhir saum nadar. Saum kifarat itu kalau melanggar tadi ya. Nah sekarang seringkali ada orang yang bersumpah menyebut nama Allah begitu mudah. Nah bersumpah menyebut nama Allah padahal bohong, itu wajib kifarat. Saum 3 hari, atau memerdekakan hamba saya, atau memberikan makanan 10 fakir miskin. Kan begitu mudah kita menyebut demi Allah padahal bohong. Bahkan kadang-kadang suka pakai kasar, demi Allah anjir. Kadang-kadang dicampur adukan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan hak dengan batil. Itu saum, menyebabkan sekali lagi seseorang itu sehat. Kedua, pola makan. Nabi itu
Begitu sehat, karena jangankan yang haram, yang makruh saja tidak dimakan. Makanya saum Ramadan itu sebenarnya pendidikan untuk teraturnya makan dan minum. Jangankan makanan yang haram, makanan orang lain, makanan sendiri saja tidak berani kita sentuh sebelum waktunya, nanti waktu maghrib. Kalau 1 menit 2 menit berani menyentuh, sudah dipegang karena mau takjil kan. 1 menit lagi adzan akan berkumandang, kan bala-bala sudah dipegang. Begitu adzan berkumandang kan Allah, baru belum selesai kan bala-bala sudah habis 5. Saking semangatnya, nggak apa-apa takjil itu ajalah, segera gitu. Jadi memang dalam prinsip agama ada yang diajarkan untuk segera dalam kebaikan. Nah, salah satu yang diajarkan dan dicontohkan Nabi adalah takjil, segera berbuka. Takjil itu segera. Nah, kalau kebanyakan kita menerjemahkan takjil itu kolak. Kolak pisang pakai wadah kemudian dibagikan takjil. Takjil itu bukan takjil, itu kolak. Kenapa? Kadang ada orang takjilnya bukan dengan kolak. Ada sahabat saya nangkring saja nunggu maghrib, sedang memegang rokok dengan bensinnya. Saya tanya, "Kang, lagi apa?" "Mau takjil gitu, dengan rokok." Jadi bukan dengan kolak. Begitu adzan Allah cekes langsung, karena ingin takjil. Sampai ditegur kan sama istrinya, "Kang, kalau takjil jangan sama rokok, nggak sehat, harusnya sama kurma." Itu seperti Nabi. Suaminya tidak kalah alasan, "Ini juga sudah diganti sama kurma tapi nggak nyala." Disangkanya kurma itu cekes gitu ya. Jadi pola makan yang sehat, jangankan yang haram, yang makruh saja tidak. Makanya Nabi itu badannya harum. Siti Aisyah itu senantiasa cemburu karena Nabi SAW selalu sholat malam, inginnya didekat karena badan Nabi itu harum gitu. Bahkan dalam satu riwayat sampai disebutkan oleh salah satu istri Nabi, kalau Nabi itu tidur siang, qailullah namanya, tidur siang ketika lelap, kan kalau siang itu panas di Arab itu, di Madinah itu panas, melelehlah air keringatnya, itu diwadahi oleh istrinya, disimpan di ruangan tengah sebagai pengharum ruangan. Tapi ibu jangan coba-coba suami tidur diwadahi keringatnya, ya. Kalau diwadahi disimpan di tengah ruangan, insya Allah digemrong rengit. Karena kita mah makanannya sembarang, apa saja dimakan, coba-coba dan sebagainya. Kadang-kadang haram-haram sedikit lah bisa tobat kadang-kadang. Nah, Ramadan itu pendidikan tadi, kesehatan, olahraga juga demikian. Kemudian tadi tahajud malam itu udah subhanallah. Apalagi bulan Ramadan ya, mumpung Ramadan setelah tarawih tahajud lagi. Cuman witirnya jangan 2 kali. Kata Nabi, la witroni fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Saya sangat menghargai ada mungkin ormas di sekitar kita yang kesimpulannya sholat tarawih adalah sholat qiyamul lail, sholat tahajud di bulan Ramadan. Tapi mayoritas ulama dunia seluruhnya berkesimpulan sholat tarawih dan sholat tahajud adalah 2 sholat yang berbeda. Seperti yang dicontohkan mungkin di Mekah, di Madinah, demikian seperti itu. Itu pesan pertama, pesan sehat. Yang kedua, pesan moral, pesan akhlak. Karena puncak dari beragama adalah akhlakul karimah. Nabi mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi sholat harus melahirkan akhlak, haji harus melahirkan akhlak. Teristimewa juga saum, itu harus melahirkan akhlak. Disiplin waktu itu dalam saum. Kesabaran itu dalam saum. Ya. Kejujuran dalam saum. Makanya saum itu disebut ibadatus sir atau ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia, hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Kita siang hari pada bekerja, beraktivitas, nyaris kita nggak tahu dia itu saum atau tidak. Mungkin dia bisa mendramatisir ya di hadapan seseorang supaya kelihatan saum, melemas-lemaskan diri gitu. Kenapa Kang kayak lemas gitu? Saum gitu. Padahal ada nasi di hidungnya kan ketahuan ya.
sebentar-sebentar meludah gitu. Kenapa Kang saum? Padahal tidak saum. Allah Maha tahu itu ibadah sir. Jadi kejujuran, dan orang jujur di Al-Quran sampai nanti pada hari kiamat disejajarkan dengan para nabi. An-Nisa 69, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, dia akan dikumpulkan dengan orang istimewa, para nabi, orang jujur, pejuang Islam, dan orang-orang soleh. Jadi saum kalau begitu akan mengantarkan orang yang bertakwa sejajar nanti dengan para nabi. Yang terakhir, pesan moral dari ibadah saum adalah hubungan sosial yang baik. Kenapa kita haus, lapar, dan dahaga? Begitulah barangkali haus dahaganya fakir miskin dan duafa. Dengan begitu selesai Ramadan kita dianjurkan zakat, baik mal ataupun fitrah. Setiap kita wajib zakat fitrah itu wajib. Setelah terpenuhi kebutuhan pokok di Idul Fitri, ada makanan, ada ketupat, ada baju bagus, ada transport, ada kelebihannya, keluarkan zakat. Karena zakat fitrah adalah zakat membersihkan diri. Karena yang harus dibersihkan itu bukan orang kaya saja, karena kesombongan hartanya. Orang miskin juga kadang-kadang sombong. Sudah miskin sombong lagi, jarang mandi lagi, kan itu parah. Oleh sebab itu dia harus dibersihkan dengan apa? Dengan zakat fitrah. Oleh sebab itu saum harus mengantarkan kepedulian sosial di antara kita. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.